Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita saat ini? Tentu kita bersyukur, berterima kasih kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari bersama-sama kita memuji kebesaran nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kami naikkan limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Dan saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dengan segala kebenaran firman yang akan kami baca bersama. Sehingga dengan kebenaran firman inilah, membawa kami terus memiliki pertumbuhan iman kami kepadamu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami sekalian. Inilah doa kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 18 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah." Tema perenungan kita di saat ini adalah persembahan yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, memberi persembahan semuanya harus didasari dengan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga itu dapat kita lakukan dengan kerelaan hati serta sukacita dan bukan dengan sedih hati atau bahkan dengan paksaan. Iman dan kerelaan hati harus memengaruhi seperti apa persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan dengan iman dan kerelaan hati dan berdasarkan atas apa yang ada pada kita, maka itu semua akan diterima oleh Tuhan. Dalam bagian perenungan kita saat ini, kita melihat bagaimana perjumpaan antara anak dan mertua. Di saat itu Musa bercerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Ia bercerita kepada Yitro, mertuanya, tentang kuasa Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Bagaimana Musa menyaksikan perbuatan ajaib yang dilakukan Allah, yang diceritakan Musa bukan tentang kehebatan dirinya, namun tentang kedahsyatan karya Allah. Setelah Yitro mendengar cerita Musa, ia bersukacita dan memuji Tuhan. Yitro tidak menyaksikan langsung peristiwa yang diceritakan Musa. Yitro hanya mendengar, walau kita tahu bersama, Yitro ini adalah bangsa Midian yang memiliki keyakinan atau kepercayaan yang berbeda dengan umat Israel. Meskipun demikian, Yitro percaya dan mengucap syukur kepada Allah. Yitro percaya karena yang disaksikan Musa bukan tentang kehebatan Musa, namun tentang kuasa Allah yang ajaib dan luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yitro.
Ia mempersembahkan korban bakaran dan kurban kepada Tuhan, sebuah tindakan penyembahan yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengakui Tuhan secara intelektual, tetapi juga secara rohani. Ini menegaskan bahwa keselamatan Allah adalah sesuatu yang melampaui batas etnis atau suku. Kemudian kita melihat Musa pun mengundang saudara-saudara dan teman-temannya ke perjamuan di kemahnya sendiri. Ini merupakan sebuah kebiasaan yang terpuji di antara teman-teman dan yang tidak hanya diperintahkan oleh Kristus sendiri, tetapi juga dianjurkannya seperti yang ditunjukkannya dengan menerima undangan-undangan seperti itu. Ini adalah pesta yang sederhana, karena itu dikatakan dalam firman Tuhan bagaimana mereka makan bersama-sama, mereka makan roti. Dalam pesta itu, Yitro pun melihat dan mengecap roti dari sorga itu, dan meskipun bukan orang Yahudi, ia dipersilakan untuk memakannya seperti orang Israel. Orang-orang bukan Yahudi tetap dipersilakan makan oleh Kristus sang roti hidup. Itu adalah pesta yang dilaksanakan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Mereka makan bersama-sama di hadapan Allah dengan sederhana, dengan penuh syukur, dalam takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, pengakuan terhadap Tuhan tidak boleh hanya lewat kata-kata saja, tetapi semuanya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, lewat penyembahan dan pengabdian, seperti yang dilakukan oleh Yitro. Ia mempersembahkan korban bakaran, dan kita pun juga dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Firman katakan, sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan Allah kita. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua boleh diberkati dalam persekutuan kami saat ini, sehingga kami terus diingatkan untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat sebuah persembahan yang harum bagi Tuhan Allah itu sendiri. Dan kami yakin percaya itu dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Maka dari itu di saat ini bermohonlah kami, Tuhan senantiasa menyertai kami di sepanjang hari ini dalam berbagai harapan kerinduan, dalam berbagai mata pencarian akan kami kerjakan, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Biarlah akan terus membawa kami untuk terus merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu besar, kebaikan Tuhan yang begitu nyata, sehingga kami yakin percaya lewat berbagai profesi, mata pencarian yang akan kami kerjakan, Tuhanlah yang akan membukakan segala berkat-berkat terindah untuk kehidupan kami semua. Karena itu ya Tuhan, hidup kami di hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita.